meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat hari ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui? Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan Ibu Bapak anggota Komisi 7 DPR RI bahwa rapat ini bisa selesai kurang lebih 1,5 jam dari kita mulai rapat ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama karena memang agendanya hanya spesifik. Apa disetujui? Baik. Ya, lebih cepat memang lebih baik. Ini bulan puasa dan kita ada RDP berikut setelah ini. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama kali, kami atas pimpinan Komisi 7 ingin menyampaikan keprihatinan yang sebesar-besarnya atas terjadinya insiden meledaknya kilang Pertamina Dumai, PT Pertamina Persero yang menyebabkan korban luka-luka. Sebelumnya pada tanggal 16 Maret yang lalu, kami juga telah melakukan RDP dengan Dirut Pertamina dan jajaran terkait insiden kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang. Salah satu kesimpulan rapat adalah untuk segera mendesak Dirut Pertamina dan jajaran untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas PT Pertamina termasuk kilang minyak dan penyimpanan BBM serta memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami ingin mendapatkan informasi terkait insiden tersebut dan mitigasi yang akan dilakukan oleh Pertamina untuk mencegah insiden-insiden serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, kami meminta agar Dirut Pertamina beserta jajaran dapat memberikan pemaparan kepada kami semua. Untuk efektif waktu, kami persilakan Dirut Pertamina. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan Komisi 7 serta Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati. Saya didampingi oleh tim baik dari Persero maupun dari KPI, Pak, dari Subholding Refinery Petrochemical. Jadi terima kasih atas undangannya sehingga kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi dan juga bagaimana langkah-langkah yang sudah kita lakukan sejak kejadian insiden di Balongan yang lalu. Bapak Ibu, nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Pak Taufik. Namun satu hal sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan dulu apa yang sudah kita lakukan setelah insiden Balongan yang pertama tahun lalu. Kami sudah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard ISRS, dan itu secara global practice memang digunakan. Jadi ISRS level 9 itu level tertinggi untuk migas. Dan dari hasil pemetaan DNV itu dilakukan selama kurang lebih 10 bulan, sudah keluar detailnya. Jadi kami melakukan 2021 kan Pak, di pertengahan tahun kami sudah lakukan itu, dan 2022 atas hasil dari DNV tersebut kami sudah melakukan beberapa yang prioritas untuk dijalankan. Secara garis besar, resiko yang di dalam akan terjadi di aset kita itu ada 4 penyebab kemungkinan dan ini kita detailkan. Yang pertama adalah karena lightning, karena petir. Jadi yang dilengkapi, yang dibangun di semua kilang itu adalah lightning protection system dan ini sudah selesai dibangun. Jadi lightning protectionnya kita 2 lapis, baik di equipmentnya sehingga ini juga dipasang, dan satu lagi ada lattice tower. Jadi nanti Pak Taufik akan detailkan. Itu sudah selesai. Penyebab yang kedua itu adalah overflow, karena itu juga terjadi di salah satu case, terjadi overflow sehingga itu menjadi salah satu penyebab kebakaran. Itu pun kita nanti progresnya Pak Taufik tolong dilaporkan di kilang-kilang mana yang sudah dilakukan. Di overflow management, kalau terjadi overflow seperti apa respon kita. Yang ketiga adalah kita ambil dari case-nya Balikpapan, yaitu high temperature hydrogen attack.
Ini juga sudah masuk ke dalam program kita, sehingga dengan sudah dijalankannya high temperature hydrogen attack ini, kebocoran hidrogen di Dumai di case kemarin itu bisa kita padamkan dalam waktu 9 menit. Jadi ini sebagai salah satu bukti bahwa program yang kita jalankan itu bisa meminimalkan resiko. Nanti kita lihat penyebab kebocorannya. Tapi ketika itu terjadi sudah langsung 9 menit ini down gitu ya si fire-nya. Nah yang berikutnya adalah sulfidation. Resiko yang keempat adalah sulfidation. Apa ini? Kita kan sama-sama tahu, kilang-kilang kita dengan teknologi lama itu hanya bisa memproses yang sulfurnya rendah. Jadi crude mahal. Nah program-program yang dilakukan, RDMP, kemudian revamping kita adalah agar kilang-kilang ini bisa memproses yang sulfurnya tinggi. Jadi harganya lebih murah, sehingga crude cost ini bisa kita turunkan. Nah tetapi material yang digunakan tentu harus di-improve, harus dirubah, yang tidak cepat rusak ketika yang diproses adalah crude dengan sulfur tinggi, itulah sulfidation. Nah ini yang ada lagi tambahan dari case Dumai yang belum tentu terjadi, tapi kita melihat ada satu potensi adalah corrosion under insulation. Jadi maksud saya di sini kita belajar terus dari pengalaman dan kita lakukan improvement. 4 hal tadi, lightning protection, ini sudah terbukti, ada satu foto nanti Pak Taufik akan share, di Cilacap, di satu saat itu, tanggal 3 Desember 2022, terjadi lightning atau petir sampai 17 kali, dan Cilacap aman. Jadi artinya apa yang sudah kita bangun, ini juga sudah bisa mencegah terjadinya kejadian serupa yang terjadi di Balongan. Bapak Ibu, itu effort yang kita lakukan dan untuk itu kita sudah lakukan spending sekitar 600 juta US dollar untuk membangun ketahanan 2 lapis itu. Nah, kita akan terus belajar dari case-case yang ada, dari belajar dari pemain lain, dari refinery lain, kita akan selalu belajar. Nah, nanti secara detail Pak Taufik akan menjelaskan, namun kembali lagi kita lakukan terus upaya ini. Karena kita sama-sama tahu kilang yang kita operasikan ini adalah kilang yang tua dan Pelaju ini, Dumai ini dibangun tahun 71 dengan segala ininya, tapi kita harus kita sebut ada operational availability, karena kita ingin mengurangi, menekan import. Sehingga operational availability menjadi salah satu ukuran kinerja utama dari kilang. Nah untuk itu tentu kita tidak boleh mengesampingkan faktor kehandalan termasuk salah satunya safety di dalamnya. Itu yang ingin saya sampaikan, nanti detailnya monggo Pak Taufik dengan izin Bapak Pimpinan. Kami minta Pak Dirut Subholding Refinery Petrochemical untuk menyampaikan detailnya. Ya silakan Pak Taufik, izin tadi Pak Pimpinan Pak Edi sholat dulu sebentar, jadi diganti sama saya sebentar. Baik, terima kasih pimpinan Bu Nike untuk izin saya menyampaikan update perihal insiden di Dumai, tapi mungkin nanti saya akan izin menyampaikan juga kinerja yang kita ukur di kilang itu seperti apa. Baik, ini menjelaskan apa yang kami selama ini lakukan monitoring untuk performance di kilang yang tentunya kita mengacu ke standar internasional yaitu Solomon ya, Solomon Index. Jadi ada 2 hal terkait kehandalan kilang yang kami ukur. Yang pertama adalah Plant Availability Factor dan Operational Availability Factor. Di mana Operational Availability Factor itu menjadi salah satu parameter yang digunakan sebagai benchmark kilang internasional berdasarkan Solomon Index. Nah, Plant Availability Factor dan Operational Availability Factor ini yang sebelah kiri adalah data yang kami potret di tahun 2022, di mana pada saat penyusunan rencana kerja itu Plant Availability Factor kami ditargetkan 99,2%. Namun alhamdulillah sudah 2022 kita capai 99,7%. Demikian juga dengan operation availability, di mana realisasi adalah lebih besar daripada target yang ditetapkan. Nah, bagaimana
kilang Pertamina secara konsolidasi relatif terhadap industri berdasarkan Solomon Index tadi terkait dengan operation availability yang diukur, kita ada di posisi 96%, di mana sedikit di atas global refinery yang berdasarkan Solomon Index tersebut 95,3%. Nah tentunya ini tidak juga membuat kami puas karena kami punya target untuk bisa berada di kuartil 1 yang kami targetkan nanti di 2026 sesuai dengan rencana kerja kami. Nah, bagaimana tentunya tadi konsolidasi 96% ini tentunya berbeda-beda antara kilang 1 dan kilang yang lainnya, sebagaimana kami sampaikan di sini, di mana RU2 Dumai di 96,3, RU3 Pelaju di 98, dan RU6 Balongan di 93,7 dan seterusnya. Mungkin bisa ke halaman berikutnya. Nah, tadi tentunya dengan fakta bahwa operation availability di masing-masing kilang berbeda, kami susun program bagaimana roadmap untuk menuju ke kuartil 1 operation availability kilang di tahun 2026. Kuartil 1 berdasarkan indeks Solomon. Nah, tentunya ini tujuannya adalah ada beberapa scope yang kami lakukan. Jadi untuk saat ini di 2022 tadi average di 96%. Nah, apa yang kita lakukan setiap tahunnya adalah tentunya ada hal yang terkait dengan rejuvenasi, karena tadi disampaikan Bu Dirut juga bahwa usia kilang-kilang kita ini bermacam-macam, sudah juga sudah cukup berumur. Artinya kan yang harus kita lakukan adalah rejuvenasi ataupun upgrading beberapa permajaan peralatan, termasuk juga upgrading material seperti high temperature hydrogen attack dan untuk kemampuan memasak crude oil yang lebih sour menggunakan material-material, tentunya material seperti stainless steel dan eksotik material lainnya. Berikutnya adalah overhaul. Overhaul juga dilakukan untuk tangki-tangki, kemudian rotating equipment, kemudian boiler, kemudian piping, elektrik dan instrumen, di mana skopnya tergambar untuk setiap tahunnya. Dan juga ada kegiatan turnaround. Kegiatan turnaround tahun lalu 2022 kita lakukan turnaround di Balikpapan dan Balongan, dan tahun ini 2023 rencana kami TA RU 4 Cilacap, kemudian sudah selesai ya untuk FOG 1. Ini juga salah satu skopnya adalah untuk peningkatan kapabilitas untuk memasak sour crude di FOG 1 Cilacap. Kemudian di RU3 Pelaju kita rencanakan di bulan Oktober, kemudian TA di RU2 Dumai termasuk Saipakning itu di bulan Oktober-November yang akan datang. Berikutnya di 2024 itu akan ada turnaround Cilacap dan Kasim, dan 2025 turnaround Pelaju, kemudian dan seterusnya di 2026. Nah, berdasarkan roadmap ini, perkiraan kami untuk kebutuhan biaya untuk meningkatkan kehandalan kilang tersebut sampai dengan 2026 kita alokasikan hampir 2 billion US dollar. Berikutnya. Nah, ini menggambarkan setelah kejadiannya kebakaran kilang Balongan di tahun dan Cilacap 2021, kita melakukan audit International Safety Rating System, yaitu dengan menggunakan jasa DNV pada saat itu, di mana ada beberapa rekomendasi yang kami lakukan. Dan beberapa fokus, misalnya karena waktu itu untuk kebakaran kilang, simptomnya adalah karena petir, maka ada penambahan instalasi penangkal petir, kemudian ada risk terhadap overflow daripada bahan bakar, maka kita juga responnya pemasangan peralatan untuk pencegahan overflow seperti
independent high level alarm, kemudian automatic tank gauge, dan motor operated valve. Dan tentunya laporan tersebut selesai di Desember 2021, rekomendasi tindak lanjut untuk short termnya telah selesai di September 2022. Nah, tadi untuk melakukan respon terhadap hasil audit tersebut sampai dengan 2022 itu juga termasuk rencana di 2023 itu alokasi anggarannya hampir 1 miliar dolar atau 980 juta US dollar. Dan tentunya objektif daripada pelaksanaan tersebut adalah untuk penerapan proses safety dan asset integrity management, kemudian pelaksanaan training sertifikasi berbasis kompetensi untuk peningkatan kompetensi pekerja kilang untuk 3.500 pekerja hingga 2023, dan juga rejuvenasi peralatan dan termasuk dashboard untuk pengukuran asset integrity management. Nah, ini adalah untuk menggambarkan status penyelesaian tindak lanjut daripada hasil audit dimaksud, seperti automatic tank gauging itu sudah selesai di hampir semua, kecuali sekarang masih in progress di RU 7 Kasim di Papua, di Sorong. Kemudian independent high level alarm, demikian juga sudah selesai di semua kilang, di RU 7 Kasim masih in progress. Kemudian pemasangan motor operated valve untuk mencegah overflow di tangki-tangki itu sudah selesai semua, kecuali dikasih masih 85%, yang insya Allah ini di kuartal 2 akan selesai. Kemudian pemasangan lightning protection system sudah selesai di semua kilang. Kemudian pemasangan CCTV di tangki-tangki itu sudah selesai. Kemudian alarm sudah selesai, kemudian fire gas detection system ada yang sudah selesai di Dumai, Saipakning, kemudian Cilacap, Balongan, dan Kasim, sementara di Pelaju dan Balikpapan masih in progress. Kemudian juga pemasangan ataupun penyempurnaan sistem fire protection system terhadap existing defensive type menjadi offensive fire protection system itu masih in progress, yang sudah selesai di RU 4 Cilacap. Berikutnya adalah status untuk pemasangan lightning protection system. Ini tadi sudah disampaikan, sudah selesai semua di semua kilang. Jadi ini ada menggambarkan jumlahnya, seperti di Dumai jumlahnya 27, kemudian di Saipakning ada 3, di Pelaju ada 17, kemudian 27, kemudian di Cilacap 47, di Balikpapan 23, kemudian di Balongan 28, dan di Kasim ada 10 titik lightning protection system. Nah, gambar ini adalah yang sebagaimana disampaikan Bu Dirut tadi, bahwa kita merekod melalui CCTV, kemudian ada sistem counter seberapa kali mendapatkan hit daripada petir itu terhitung di rekodnya. Jadi ada di foto ini menggambarkan ada satu lightning pole protection udah mencatat sebesar 17 kali sambaran petir di kilang Cilacap pada ini di 5 Desember 2022 rekodnya. Itu mungkin status daripada upgrading yang sudah kami lakukan. Kemudian berikutnya kami akan menjelaskan perihal insiden yang terjadi di Dumai pada hari Sabtu malam. Di halaman ini adalah menggambarkan overview proses yang terjadi di kilang RU2 Dumai, di mana kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia dengan total kapasitas penggilingan 170.000 barrel per hari. Jadi hampir 16,5% dari total kapasitas kilang Pertamina. Kemudian luas areanya 356,3 hektar, jumlah pekerjanya ada 1.177 pekerja. Kemudian RU2 Dumai juga terdiri dari 2 lokasi, yaitu ada di Saipakning, yaitu di kilang yang dibangun tahun 69 dengan kapasitas CDU
50.000 barrel per hari. Jadi kemudian Dumai, kilang Dumai tahun 71 kapasitas CDU 120.000 barrel per hari. Kemudian produk yang dihasilkan dari kedua kilang ini adalah 87% itu fuel, kemudian 12%-nya non-fuel. Non-fuel itu terdiri dari LPG, green coke, dan LAWS. Kemudian sedangkan 1% itu others, ada UCO, NBF, smooth fluid, dan Solpi. Nah, untuk simplifikasi sistem kilang tentunya mayoritas produk dari kilang Dumai adalah produk solar, di mana dihasilkan dari crude distillation unit dan hydrocracker unit atau HCU. Ya. HCU sendiri berfungsi untuk memproses fraksi berat yang di cracking sehingga menjadi produk bernilai jual tinggi seperti produk BBM tersebut. Nah, simplifikasi prosesnya adalah seperti dalam gambar, bahwa ada crude oil, kemudian ada medium to heavy-nya diubah di CDU itu menjadi gas, LPG, kemudian menjadi gasolin, dan menjadi kerosin atau kero menjadi aftur. Kemudian sedangkan yang fraksi beratnya itu diproses menjadi diesel. Nah, ada juga yang di cracking lagi dengan hidrogen di HCU, hydrocracker unit, yang unit 211 dan 212 untuk apa? Yaitu untuk memproduksikan nafta, aftur, diesel, dan ada bottom product. Nah, bagaimana untuk menjaga keseimbangan suplainya hidrogennya ke HCU tersebut? Ada namanya unit make up gas compression unit untuk mensuplai hidrogen ke HCU, yaitu bertugas mentransfer gas hidrogen yang diproduksi di hidrogen plant menuju ke unit HCU tadi. Karena kan lama-lama hidrogen bereaksi untuk menghasilkan tadi membreak menjadi nafta, aftur, sehingga ada consumable yang harus di make up. Itu kira-kira fungsi daripada MUGC. Nah, berikutnya adalah kronologis kenapa terjadi fire atau flash di pipa 6 inci make up gas kompresor di kilang Dumai. Jadi pada jam 22.42 terjadi kebocoran gas hidrogen pada pipa 6 inci di kompresor 212C2, kemudian letak bocorannya pada line second stage discharge compressor sebagaimana dalam diagram itu. Jadi posisinya antara second stage kompresor sama third stage kompresor atau high pressure kompresor. Nah, kejadian bocoran tersebut diikuti flash serta menyebabkan getaran dan dentuman keras. Kemudian data terakhir itu dirasakan sampai radius 1 km yang terdampak di perumahan warga. Kemudian apa yang kami lakukan tentunya pada saat kejadian sistem emergency shutdown-nya berfungsi sehingga unit HCU tersebut kita shutdown kan 2 unit kompresor untuk memastikan proses-proses atau unit-unit yang lain di kilang Dumai itu tidak terganggu. Kemudian dilakukan pemadaman dan pendinginan dan alhamdulillah rekan-rekan di lapangan koordinasi berjalan dengan baik sehingga pada jam 22.51 itu api sudah berhasil dipadamkan. Dan evaluasi lebih lanjut pada jam 23.30 itu kondisi sudah dinyatakan aman. Nah, saat ini untuk root cause dari insiden flash masih dalam investigasi. Investigasi dilakukan baik oleh internal Pertamina Group dari holding, kemudian Ditjen Migas SDM, Dirtek Link, kemarin juga hadir di sana, dan dari pihak kepolisian Puslab Polri. Nah, kemudian sampel dari material atau material yang failure nanti akan kami lakukan uji di laboratorium untuk melakukan analisis metalurgi untuk memastikan apakah nanti material seperti ini masih sesuai untuk untuk hidrogen service tersebut atau harus dilakukan peningkatan kekuatan materialnya. Berikutnya adalah menggambarkan lokasi kejadian. Jadi yang paling kiri itu
lokasi kejadian di HCU unit, kemudian plot plan yang sebelah tengah itu titik kejadian, ada di dalam ada perkantoran, kita di areal operasi kilang yang tadi 330 hektar, kemudian juga ada buffer zone sebelah kanan. Nah, di sebelah bawahnya itu adalah ada pemukiman warga di Desa Tanjung Palas, berjarak kira-kira 450 meter dari kejadian lokasi, tetapi dari perimeter kilang kira-kira dipisahkan oleh jalan ya Pak Didik ya, hampir 4 meteran. Nah, ini dalam tadi ada kenapa ada Desa Tanjung Palas, karena Desa Tanjung Palas itu adalah ada beberapa perumahan warga, kemudian ada masjid, kemudian sekolah, SMP, SD, itu yang terkena getaran, dampak getaran berupa kacanya pecah, kemudian ada beberapa plafon yang jatuh. Kira-kira skala kerusakannya seperti itu yang juga sedang kami ganti, perbaiki. Nah, berikutnya adalah ini adalah analisis dampak daripada insiden, kemudian penanganan dampak serta bagaimana rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan. Jadi dampak per kejadian 3 April 2023 dari korban personal ada 9 orang first aid, luka gores akibat serpihan kaca, seluruhnya telah pulang dan saat ini telah bekerja kembali, itu semua pekerja di RU2 Dumai. Kemudian rata-rata kerusakan properti di wilayah terdampak adalah kerusakan ringan dengan mayoritas kerusakan plafon dan kaca. Ada perumahan warga 418 unit, kemudian fasilitas umum, fasilitas sosial, ada masjid 4 unit, kemudian SD dan SMP ada 3 unit. Nah, perbaikan untuk FASUM kami prioritaskan dan sudah dimulai sejak hari kemarin, tanggal 3 April 2023. Kemudian bagaimana untuk penanganan recovery dari dampak tersebut, kami bagi dua, ada tim gabungan untuk melakukan verifikasi data perbaikan perumahan, kemudian yang tim dua adalah untuk melakukan tim investigasi root cause analysis. Yang tim gabungan 1 terdiri dari Pertamina, kemudian ada Pemda, ada Wali Kota, Dinas Pemda, Lurah, RT RW, kemudian APH setempat. Dan tentunya tujuannya adalah pendataan, verifikasi, dan perbaikan. Di bulan April 2023 kami mempunyai target bahwa perbaikan FASUM, PASOS prioritas agar dapat digunakan selama Ramadan. Target selesai 7 April, kemudian perbaikan rumah warga ditargetkan selesai sebelum Lebaran, target selesai 17 April 2023. Berikutnya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan emergency response pada bulan April kepada masyarakat, mengingat bahaya tinggal di buffer zone tersebut. Tim 2 adalah untuk melakukan tim investigasi teknis, yaitu terdiri dari Pertamina, Dirjen Migas, dan Puslab 4. Tentunya outcome yang akan disampaikan oleh tim investigasi tentunya adalah rekomendasi terhadap penguatan peralatan dan fasilitas sekitar pada bulan Mei 2023, termasuk contohnya pemasangan tempered glass di perkantoran dan kaca film untuk proteksi kaca sehingga apabila dampak ada getaran tidak scatter. Kemudian yang kedua adalah review buffer zone di bulan Juli 2023, melakukan studi fire and explosion risk assessment dan merekomendasikan jarak aman terhadap risiko yang kemungkinan terjadi di kilang RU2 Dumai. Berikutnya adalah untuk menjelaskan rencana recovery unit fasilitas. Jadi yang pertama adalah rencana perbaikan fasilitas tersebut ditargetkan full capacity akan kembali pada 15 April 2023. Kemudian tentunya melalui proses inspeksi perbaikan terhadap sistem, terhadap hardware-nya yang sebelum kita startup kembali.
Yang kedua, bagaimana dampak terhadap arus minyak karena kilang Dumai selama sampai dengan tanggal 15 April nanti tidak akan berproduksi. Kita tingkatkan produksi di kilang-kilang yang lain yang tentunya dikoordinasikan dengan hulu hulu dan juga dengan holding untuk memastikan keberadaan ataupun kesiapan BBM selama khususnya periode Ramadan dan Lebaran. Nah, kalau dari grafik memang secara umum kita dengan adanya Dumai insiden di Dumai ini bahwa jaminan suplai untuk BBM insya Allah tidak akan terganggu dan juga kita tidak ada berencana untuk menambah impor untuk mengkompensasikan apa yang kurang produksi dari Dumai tersebut. Mungkin demikian Pak Pimpinan dan Bu Nike penjelasan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Sudah Bu? Ya, baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami langsung lanjut kepada teman-teman, rekan-rekan, Ibu Bapak, anggota Komisi 7 yang ingin melakukan pendalaman, mengajukan pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan untuk melakukannya. Dan kami mulai seperti biasa dari fraksi PDI Perjuangan. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 7 dan yang saya hormati Bu Dirut Pertamina beserta jajarannya. Berdasarkan info yang saya peroleh sejak Juli lalu, setidaknya sudah ada 14 kasus kecelakaan di Pertamina yang fatal. Fatal di sini artinya ini bisa menyebabkan kematian baik pekerja maupun warga. Kasus di Rokan, kasus di Sumsel, kebakaran Plumpang, kebakaran kapal di Ampenan, dan ledakan kilang Dumai. Semuanya terjadi secara berdekatan dan tentu saja menimbulkan tanda tanya. Kok nggak logis ya gitu. Kok bisa Pertamina yang katanya punya standar tinggi bisa mengalami kecelakaan-kecelakaan yang seperti ini. Ini kita juga tidak bisa juga terus-terusan menyalahkan faktor cuaca. Karena menurut saya dari dulu sampai sekarang ya cuacanya, ya petirnya, ya hujannya, ya seperti itu saja begitu. Kalau dari curhatan para pekerja Pertamina ke saya, mereka bilang bahwa selama mereka bekerja, merawat alat-alat operasi tersebut, mereka sudah sangat menyatu dengan alat-alat tersebut. Sampai HT yang mereka bawa kemana-mana itu menurut para pekerja itu adalah istri kedua mereka. Alat-alat itu seperti punya ruh dan menyatu dengan para pekerja yang selama ini merawat. Jadi mereka cenderung menganggap kecelakaan-kecelakaan ini sebagai pertanda bahwa ada sesuatu di Pertamina. Kenapa sampai keselamatan tidak dinomorsatukan? Kenapa alat-alat kilang tersebut ngambek dalam waktu yang berdekatan? Ya, seperti ada semacam pembiaran. Misalnya alat yang sudah harus diganti tidak diganti, ya, karena ada hal lain yang lebih prioritas. Apa sih sumber masalahnya sampai kecelakaan seperti ini terus-terusan terjadi setiap tahunnya pasti ada dan lebih dari satu kali ya, sudah 14 kali. Menurut saya harus ada pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab? Karena pasti ada faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan ini terus-menerus. Tidak bisa terus-terusan menyalahkan alam. Demikian dari saya, pimpinan, terima kasih. Terima kasih Ibu Paramita. Kami lanjut dari fraksi Partai Golkar. Silakan. Baik. Alamat silakan. Ada Mari Pak Lan Nasir. dulu, setelah itu saya. Gimana Pak Nasir? Ada gimana? Pak Gandung atau?
Oke. Baik, ini kita harus hormat sama senior, Pak. Izin, Pak Gandung. Baik, terima kasih. Teman pimpinan dan teman-teman Komisi 7 yang saya hormati, Bu Nike, Dirut Pertamina dan seluruh jajaran. Pertama, kita harus melihat, tentu kebakaran yang kemarin di Pelumpang, kebakaran yang di Balongan, terus kemudian Pelumpang, terus menyusul kemudian di Dumai, ini tentu adalah walaupun objeknya sama, tapi mungkin diakibatkan oleh kompleksitas yang berbeda. Kalau Pelumpang itu mungkin adalah sangat kompleksitasnya yang juga terkait terhadap masyarakat lain, tidak murni hanya masalah persoalan teknis yang ada di Pertamina. Nah, khusus Dumai mungkin agak beda agak sama mungkin dengan Balongan. Ya, pasca Balongan itu Bu Nike, saya pernah dulu melihat, saya sampaikan ke Pak Taufik waktu itu. Sekarang IoT yang dipakai di kilang itu seperti apa sih gitu. Ternyata yang dipakai itu adalah masih IoT yang ya level 2 lah SCADA gitu ya. Nah, waktu itu saya katakan harusnya untuk sekelas kilang ya yang sangat rentan itu seharusnya sudah harus menggunakan asset performance management system ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau seperti yang sekarang existing itu, kalau saya nggak salah nanti tolong dikoreksi saya Pak Taufik, itu masih kayak tadi saya dengar itu menggunakan lighting protection system yang LPS itu. Itu levelnya masih di level 2 lah, paling tidak kan mirip dengan SCADA gitu ya. Nah ini kan tentu, ini menurut saya yang mengakibatkan seharusnya kalau kita sudah menggunakan, Pertamina sudah menggunakan asset performance management system, ya, ini kan sebuah solusi yang end-to-end berbasis IoT yang dapat digunakan memonitor lokasi, kondisi produk ataupun aset seperti suhu, temperatur seperti yang disampaikan Bu Nike tadi, termasuk kelembapan dan tekanan secara real time. Pasca kejadian Balongan ini yang saya tidak lihat, kenapa sih ini nggak di-upgrade gitu loh, ya? Dan ini kemudian cenderung berulang. Nah ini yang saya ingin katakan bahwa jangan dong sekelas Pertamina masih menggunakan sistem seperti ini. Kalau ibaratnya ini adalah sebuah sistem yang sudah sangat jadul lah untuk sekelas Pertamina. Ya, lebih bagus ini di-upgrade secepat mungkin. Pasca kejadian Balongan kemarin saya udah kasih saran nih Pak Taufik, benar ya Pak Taufik ya, supaya cepat digunakan ininya. Ya, adanya sebuah asset management system yang bisa mengkontrol peralatan di lapangan, sehingga kita bisa memonitor aset kritikal secara terus-menerus, secara real time, yang bisa dapat memprediksi kapan terjadinya fail atau failure, sehingga tidak mungkin ataupun bisa menghindari suatu kejadian ya untuk dapat tidak terjadi. Ini penting sekali Bu ya. Nah kalau kemudian kejadian kemarin itu terjadi di Dumai, kita nggak tahu nextnya di mana lagi nih pasca ini ya. Ibu tadi mengatakan bahwa Dumai ini adalah kilang terbesar ketiga. Ya mudah-mudahan ini berhenti di sini Bu ya, tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan berhenti di Dumai. Tapi pertanyaannya adalah supaya ini berhenti di Dumai, apa yang harus dilakukan? Nah, saran saya segera upgrade Bu IoT yang ada sekarang itu. Jangan hanya berhenti di level lighting protection system yang Ibu gunakan di Pertamina. Itu tidak akan mungkin bisa menghindari ataupun memberikan input suatu aset manajemen yang Ibu punya dalam menghadapi sebuah critical system. Itu tidak akan mungkin. Dalam dunia, jangankan Pertamina lah kilang, di dunia smelter pun yang sangat tidak rentan seperti Pertamina sudah menggunakan sistem seperti itu. Masa Pertamina yang sangat rentan sekali, apalagi dengan ada oil lah, ada hidrogen yang tekanannya sangat tinggi lah, tangki yang sangat luar biasa, sulfurnya sangat banyak dan lain sebagainya. Tentu ini kan juga membutuhkan sebuah
peralatan sebuah sistem yang bisa mengukur dan yang nantinya inputnya bisa mengatasi sebuah critical system untuk menghadapi ataupun mengantisipasi tidak terjadinya fail di dalam sebuah aset ataupun sistem yang dimiliki. Saran saya hanya pendek itu aja, ya, sesegera mungkin. Kalau Ibu ataupun kalaupun Pertamina mau berhenti ini di Dumai, berhenti dalam arti kecelakaan kebakaran ini, segera itu lakukan. Singkat aja, sederhana aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lamhot. Lanjut Pak, Ya. silakan Pak Gandung. Terima kasih, saya tidak banyak komentar. Bapak-bapak, Ibu itu kebanyakan teori, prakteknya nol. Itu yang penting, teorinya seperti ini teori doang. Nyatanya kebakaran berturut-turut, 1 bulan saja sudah 2 kali. Ini. Jadi jangan banyak teori Pak. Tapi prakteknya itu yang apa? Saya tidak kagum dengan teori-teori yang disampaikan di sini. Saya minta, jadi orang yang selalu menepasi hal itu ada tiga indikator. Pertama kurang doa, kedua kurang syukur, ya. Ketiga kurang amal, keempat banyak korupsi. Saya mengindikasikan ini adalah sabotase. Maka dari perlu nanti komisi ini membuat pansus. Ya, ini jadi kurang syukur saja ini. Apa yang dilakukan selama ini hancur. Dengan promosi bermacam itu hancur karena performanya dari bulan ke bulan kebakaran. Kita lebih daripada keledai. Keledai 1-2 kali terantuk aja sudah krosok. Ini kan enggak krosok. Alasannya macam-macam. Sekarang pokok masalahnya apa? Enggak usah teori-teori. Kalau enggak mampu mengatasi masalah, mundur. Demi rakyat. Saya pikir demikian, dari saya tidak banyak pakai itu sudah lama, sudah apa. Enggak, sudah muak saya mendengarkan itu tadi. Yang penting prakteknya mana. Teori yang terbaik itu praktek yang dapat dilaksanakan. Artinya apa? Tanpa teori, kalau prakteknya baik itu sudah teori terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gandung. Kami lanjut dari fraksi Partai Gerindra, Pak Ramson, silakan. Nanti setelah Pak Ramson saya tambahkan juga Pak. Silakan, Terima kasih dari Gerindra. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya langsung aja nih. 2 tadi dari PD Perjuangan Bu Paramita cukup menggigit juga, apalagi Pak Gandung cukup menggigit. Padahal ada istri kedua kata Bu Paramita tadi. Artinya alat itu seperti istri kedua katanya. Tapi masih terjadi eksiden-eksiden, kebakaran-kebakaran. Tapi saya lihat dari penjelasan Pak Dirut PT Kilang, salah satu penyebabnya bahwa peralatannya sepertinya udah tua. Kalau boleh interaktif sedikit Pak Ketua, ini pipanya ini udah berapa puluh tahun nih Pak? Yang ke gas kompresornya itu. Kalau pipa yang pecah itu dari tahun 82 datanya Pak. Udah banyak Datanya. sekali. Iya. Artinya data instalasinya di tahun 82 dipasang. Domestik maksudnya? Domestik Ya, ya? produk domestik Produk domestik. karbon steel schedule 80 Pak itu. Oh, makasih Pak. Memang untuk kilang ini mesti kualifikasi tinggi nih Pak Ketua. Kalau di kapal masih bisa sampai hampir rusak baru diganti. Di kapal. Kalau kilang harus sesuai dengan target jam kerja operasional yang ditentukan kemampuan equipment itu. Tapi ini agak sulit mungkin di Pertamina, mungkin direktur keuangannya kurang lancar uangnya untuk maintenance sama beli penggantian partsnya. Itu terjadi karena saya dengar di depo Pelumpang
instrumen terhadap valve itu terjadi ini, tiba-tiba valve-nya berhenti. Nah, itu masalah teknik juga Pak Bu Dirut, saya juga mengamati juga dari luar. Jadi berarti instrumennya udah harus diganti, tidak diganti. Padahal itu biasanya kalau instrumen itu jam kerja operasionalnya harus jam sekian ribu jam diganti, harus diganti. Biarpun belum rusak. Kalau udah rusak ya begitu kejadiannya. Kalau di kapal masih bisa sampai hampir rusak. Kebetulan saya dulu pengalaman juga jauh sebelum DPR, sebelum tahun 2000, ada hubungan kerja juga Pak Ketua ke kilang-kilang, spare part, juga ke kapal. Jadi saya tahu sedikit-sedikit ya, tahun-tahun 90-an, my own company, biarpun kecil-kecil, agen dari Jepang waktu itu. Jadi saya tahu, ya, sekarang enggak, sejak tahun 2000 enggak, saya udah murni DPR RI sejak mendukung Ibu Mega waktu itu untuk presiden, akhirnya saya tinggalkan, saya punya bisnis waktu itu. Tahun 1999. Tapi saya masih punya ingat lah itu. Jadi kalau di kapal memang mau kadang-kadang mesti di lobby dulu baru diganti. Padahal udah 3 kali jam kerja operasionalnya. Tapi kalau di kilang nggak bisa dibuat begitu. Jadi mungkin itu perlu sangat diperhatikan. Equipment dan parts-nya itu kalau memang udah waktunya diganti ya diganti, jangan dibiarkan sampai mau rusak. Jadi terjadi beberapa kejadian seperti itu yang di apa juga begitu di Pelumpang ada kelemahan instrumen aja yang sehingga tiba-tiba valve-nya berhenti ininya. Itu perlu cuman kita kan dari Komisi 7 tidak melakukan investigasi teknis, kita saling percaya ya Pak Ketua ya. Sama Pertamina ya, apalagi Komisi 7 ini kan rada baik-baik saya lihat sama Pertamina, jadi saya juga menyesuaikan, ya kan. Mungkin sekpernya bagus ininya ke teman-teman atau ke saya, nggak tahu saya, ya kan? Iya dong, iya dong. Kalau saya kayak zaman dulu ini udah langsung ini keras ini, tapi periode sekarang kan udah beda, periode sekarang. Apalagi saya bagian dari partai koalisi juga kan sekarang. Jadi hanya itu aja sarannya, kalau memang sudah waktunya jam kerja operasionalnya itu biasanya ada itu guidance-nya di setiap equipment bahwa part ini sekian jam kerja operasional harus ganti, ini harus ganti, ya diganti aja. Pipanya juga memang kalau harus ganti ya diganti aja. Jangan sampai mau busuk baru diganti. Nah, itu berbahaya, sangat high risk untuk seperti kilang, seperti depo itu sangat high risk. Saya pikir itu aja Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramson. Silakan Pak Moreno. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 7. Yang saya hormati Bu Dirut beserta jajarannya. Bu Dirut terkhusus untuk Pertamina, mungkin dengan beberapa kejadian ini saya melihat ada nilai untuk safety sebesar 2 billion ya, hampir 2 billion. Saya rasa ini nilai mungkin kalau bicara safety kecil. Karena Pertamina ini perusahaan yang sangat besar. Dan juga Pertamina mengalami insiden di titik-titik yang sangat strategis. Kalau kita bicara safety Bu, Pertamina selama ini sudah mempromosikan melalui iklan dan sebagainya. Tapi dengan kejadian ini hilang semuanya. Jadi akibat kejadian ini nilai promosi dan sebagainya yang sudah di-create oleh Pertamina untuk membangun suatu image itu hilang. Nah bicara safety Bu, ada kejadian ini terkait dari internal maupun eksternal. Kalau bicara internal tadi disampaikan ada pipa-pipa yang sudah tua. Ukuran lama dari pipa itu tidak menjamin. Hanya yang perlu ditekankan adalah sistem dari pengaman itu tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa sistem pengaman itu sudah sebanding lurus belum dengan cost dan juga action dari Pertamina. 1971 kilangnya Bu, 1971. Tidak masalah menurut saya 1971, tapi selama ini Pertamina sudah menganggarkan belum untuk khusus safety.
bukan setelah kejadian baru dianggarkan. Nah, saran saya Pertamina ini melalui retailnya, setiap penjualan Bu sudah harus dimasukkan untuk biaya promosi dan juga biaya safety. Gitu. Jadi safety ini adalah nafasnya dari Pertamina. Ibu punya konsultan, Pertamina punya konsultan, juga itu harus di double backup apakah itu konsultan sudah update, apa belum terkait dengan lifetime dari alat-alat yang Pertamina punya. Saya rasa Pertamina sudah mencoba untuk yang terbaik, tapi sistem di dalam ini, di internal, bukan secara teknis, tapi dari mulai pengajuan, dari mulai ada aspirasi, itu Ibu mesti cek. Dan yang berikutnya adalah terkait sensor ini Bu. Menurut saya di beberapa alat itu harusnya ada sensor seperti bicara tentang pipa itu ada tekanan-tekanan ataupun lain-lainnya. Nah, di sini ada pembangunan untuk pemadam. Itu eksternal Bu. Nah, yang saya sebut internal ini kalau seandainya tekanan itu sudah ada yang turun ataupun ada sesuatu yang janggal, pasti kan ada alarmnya. Nah, ini bekerja apa tidak gitu. Nah, kalau saya lihat di sini CCTV sudah 100% all done, yang lain all done. Tapi ada beberapa yang titik strategis seperti pemadam dan sebagainya baru 40% dan sebagainya. Ini menjadi satu prioritas. Ya mungkin ini harus kejadian yang terakhir. Harus berpikir ini kejadian terakhir, tidak ada kejadian-kejadian lagi. Saya lihat ada strategi dari Pertamina untuk mensosialisasikan bagaimana buffer terkait dengan tetangga-tetangga di lingkungan titik strategis. Itu sudah harus dilakukan dari dulu karena itu bagian dari setiap pemasukan Pertamina harus disisihkan untuk itu sosialisasi, safety dan sebagainya. Jadi jangan buat basket baru setelah ada kejadian. Jadi tentang amal yang disampaikan sama Pak Gandung, amal, doa dan juga safety itu sudah sebanding lurus dengan setiap retail penjualan Bu, ataupun dari hulu. Itu mungkin dari saya pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moreno. Kami lanjut fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak Rudi. Baik, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, yang saya hormati seluruh anggota, yang saya hormati Bu Dirut, Bu Nike. Ini hari mukanya lebih fresh lagi nih Bu, ya kan? Kayaknya perawatannya bagus Bu. Kemudian yang saya hormati Ibu di sampingnya ini, saya udah kenal lama Bu, dari di SME dulu, sampai dari gadis sampai sudah berumah tangga gitu. Ya kan? Gitu. Iya benar ya Bu ya. Kemudian Pak Dirut ini semua, Pak Direksi ya, Direktur Kilang, Direktur apalagi ya Pak, yang tidak saya sebutkan dan jajaran, ada Sekpar tadi, yang kata Pak siapa tadi, baik hati dan tidak sombong. Bu Nike, saya ini hanya ingin memberikan saran atas presentasi Ibu terkait kilang Dumai gitu. Jadi di paparan ini kan sudah disampaikan, saya paham. Tadi sudah disampaikan Direktur Ibu tentang kinerja kehandalan kilang. Gila katanya diukur melalui parameter VAF dan UA. Ya, Pak. Plan Availability Factor dan Operational Availability. Nah ini kan Bu, Pak Direktur, parameter PAF dan UA ini siapa yang buat Bu? Ukuran standarisasinya gitu. Kemudian siapa yang jalankan parameter ini, ukuran ini, standarisasi di kilang ini, di kilang Dumai. Itu yang ingin saya tanya dari penjelasan Pak Direktur. Kemudian ini Bu, Pak, kan ini tentang peralatan yang terbakar. Saya ingin bertanya ini, masa pergantian alat Bu, masa pergantian peralatan kilang, itu dilakukan berapa kali setahun Bu? Itu
pergantian peralatan maintenance service-nya itu. Dan kualitas alatnya ini, peralatannya, pipanya Ibu, Pak, apakah sudah standarisasinya sudah sesuai? Nah ini saya tanya sekali lagi, apakah standarisasinya sudah sesuai? Misal ibarat begini, Pak, Ibu ya, kita beli mobil kualitas Jerman dan ada kualitas Cina. Tentu kualitasnya itu, ketahanannya itu berbeda kan Bu? Antara Jerman dan Cina, Mercedes dan Wuling mungkin berbeda. Nah sekarang saya ingin nanya, peralatan kilang yang dibeli itu kualitas yang mana Bu? Gitu. Pak Direktur, apa kualitas Jerman tapi dimasukkan Cina? Yang hanya sebentar aja berulah dia, karena pipanya tipis misalnya gitu. Nah ini harus jelas Bu, dan Pak Direktur bagian peralatan atau yang maintenance ini harus menjelaskan kepada Bu Dirut, kepada Menteri dan kepada kami DPR Pak. Jadi jangan nanti kita seperti dijelaskan kawan-kawan seperti piala bergilir Pak Bu. Minggu lalu yang Balikpapan, minggu ini Dumai dan seterusnya gitu, nggak habis-habis. Ini pasti mengenai kualitas peralatan antara mereknya itu, antara ketebalannya itu. Kemudian Pak Direktur jadi jelaskan juga kilang didorong menuju top quartile, Q1. Gitu ya, iya Pak ya, ya Bu ya. Yang dipaparkan ini operasional availability-nya terus ditingkatkan setiap tahun. Melalui program overhaul, Bapak bilang. Ya kan diganti terus kan Pak, di overhaul, bongkar besar. Lalu yang kedua peningkatan kehandalan kilang termasuk peremajaan material Pak. Tadi Bapak bilang diremajakan kan materialnya. Dengan peralatan dan bertahap. Berarti ini ada setiap tahun kan Pak? Penggantian material, pergantian peralatan gitu. Yang ingin saya penjelasan Bapak, apakah overhaul-nya itu, bongkar besarnya itu setiap tahun ini sudah sesuai Pak? Nah itu, kembali lagi, sesuai nggak sama SOP-nya, RAP-nya, pihak panitia dari Pertamina gitu. Apakah proyek yang diremajakan ini juga sesuai nilai dan kualitas bahan itu maksud saya Pak? Karena saya duga ini kualitas material, ketebalan, kualitas pipa yang tadi nilai Jerman sama nilai China, pasti ini ada yang berbeda gitu. Sehingga sebentar aja terbakar dan rapuh gitu. Dan yang terakhir Ibu, Pak, ini saya ingin bertanya yang jelas terhadap internal Bapak Ibu. Apakah bukan unsur kesengajaan ini? Dan pihak-pihak lain di internal Bapak Ibu supaya semua kilang cepat diganti peralatannya sehingga ada proyek baru gitu. Karena kan seminggu sekali, sebulan sekali terjadi gitu, seperti dikondisikan kita kunjungan untuk ngerusak yang kilang ini, minggu depan yang sono gitu, seperti sudah dijadwal gitu. Ini saya nggak tahu, Bapak yang Ibu yang bisa jawab. Dan yang terakhir, atau apakah ada sabotase Bu, Pak, Bu Dirut, supaya mempermalukan Ibu Dirut dan direksi ini, supaya juga ada pergantian, seperti alat tadi, supaya cepat diganti lagi gitu. Nah itu saya ingin jawaban dari Bapak Ibu. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Lanjut dari fraksi PKB, kami persilahkan. Ibu Ratna? Ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan seluruh sahabat Komisi 7, yang kami banggakan Bu Dirut beserta jajaran direksi, semuanya saja yang hadir. Yang pertama tentu tadi sudah banyak sekali disampaikan. Kalau problem teknis, kami sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Pertamina begitu. Cuman dalam hal ini, betul apa yang dikatakan oleh beberapa senior, kalau misalnya
preparing sudah, audit sudah, tapi kenapa ini bisa terus terulang begitu? Itu memang problem mendasar kalau menurut pemahaman kami. Dan seyogyanya ini harus dalam hal ini Pertamina secara umum gitu ya, harus mulai berbenah karena kita tahu bahwa kilang kita tidak banyak. Itu juga masih statusnya tua begitu ya, menunggu di-adjust, menunggu di-upgrade, menunggu dan lain-lain yang membutuhkan investasi yang juga besar begitu. Sehingga kami sangat berharap dalam hal ini kejadian yang ada di Dumai ini adalah kejadian yang terakhir begitu. Sehingga Pertamina yang sudah menjadi perusahaan berskala internasional itu benar-benar masih mendapat kepercayaan oleh masyarakat, baik domestik maupun internasional. Yang berikutnya, tadi banyak disampaikan kalau sudah ada early warning system, sudah ada basis pengamanan, sudah ada standarisasi buffer yang sedemikian bagus. Kira-kira selain hal-hal tersebut berarti apa lagi nih yang perlu dievaluasi gitu loh. Kan kita nggak mungkin hanya melihat teori-teori saja tapi prakteknya nggak ada begitu loh. Karena beberapa kejadian yang sebelum-sebelumnya kami sudah meminta kalau tidak salah pimpinan bahwa Pertamina dalam hal ini memberikan report ke kita evaluasinya seperti apa lalu tindakannya bagaimana begitu kan. Tapi seingat saya ya, mohon maaf kalau saya salah, sepertinya kita belum diberikan report tersebut dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Yang berikutnya, ini ngomong masalah teknologi ya, tadi disampaikan juga sebelumnya oleh Pak Lamhot bahwa sudah saatnya Pertamina dalam hal ini melakukan inovasi teknologi. Akan lebih bagus kalau itu melibatkan anak bangsa begitu. Cobalah komunikasi yang intens kepada BRIN misalnya, kita libatkan dalam hal ini. Saya yakin di sana banyak kok researchers yang bisa menemukan teknologi-teknologi baik yang bisa digunakan sebagai early warning system. Yang berikutnya di halaman 4 Ibu Dirut, kita melihat bahwa sudah ada estimasi kebutuhan biaya untuk meningkatkan kehandalan kilang sampai dengan tahun 2026. Di situ tercatat ada 1.992 juta US dollar. Kalau kita melihat kurs hari ini 14.915 berarti itu sekitar 29 triliun begitu ya. Untuk teknis sudah ada. Namun di halaman 11 saya belum melihat ada kalkulasi nominal terkait penanganan dampak yang diakibatkan oleh meledaknya kilang ini. Menurut pemahaman saya, akan lebih baik apabila Pertamina juga mulai mengkalkulasi apa yang harus dikeluarkan, karena ini juga menyangkut performa bisnis perusahaan begitu. Jangan sampai timpang apa yang dikeluarkan untuk teknis tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami mohon bisa diberikan review bagaimana progres dari target-target yang telah dilakukan Pertamina untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Contoh, ini untuk perbaikan fasum targetnya selesai 7 April. Lalu edukasi dan lain-lain ini juga dilakukan April. Nah ini kami juga meminta report bagaimana program ini bisa dijalankan. Mungkin itu saja pimpinan dari kami. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Lanjut. Pak fraksi Partai Demokrat, silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih pimpinan. Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7, Bu Dirut dan seluruh jajaran Pertamina. Mungkin saya sendiri dari Dapil Riau yang tempat kejadian kebakaran ini
Kami cuma berharap Bu, cepat penanggulangan buat korban. Nah, kami berharap korban-korban ini cepat diselesaikan dan kalau ada yang perlu direlokasi segera diselesaikan dan dibuatlah mereka secepat mungkin nyaman dan jangan ada masalah-masalah sosial yang tertinggal. Itu yang paling penting menurut kami karena masyarakat kami ini dalam bulan puasa mungkin sangat dibutuhkan kenyamanan. Dan yang kedua mungkin masalah safety Bu, segera dituntaskan menurut kami. Ya sistem yang sekarang ditingkatkan di Pertamina, kami minta manajemennya harus ditertibkan dan betul-betul safety ini sesuai dengan standar lah. Dan yang berikutnya seperti pipa-pipa tadi, kalau memang sudah harus diremajakan ya segera dilakukan karena memang kilang ini sudah cukup tua lah menurut kami. Dan yang paling penting rumah-rumah masyarakat yang dekat lokasi kilang ini kalau memang perlu direlokasi segera direlokasi menurut kami, tapi masyarakatnya harus nyaman dan betul-betul sesuai lah tempat yang direlokasikan dan diganti rugi sesuai dengan keinginan yang kesepakatan bersama. Nah, kami nanti mungkin yang dari Riau, DPR RI maupun pihak hukum membantu bagaimana cepat penyelesaian masyarakat ini. Mungkin itu yang paling penting Bu. Jadi kalau sabotase apa itu kami nggak ngerti lah. Intinya kecelakaan ini cepatlah dituntaskan intinya Bu, biar cepat selesai. Dan kami berharap ya masyarakat Riau ini bagi kami sangat penting kenyamanannya. Jadi yang paling penting di dalam bulan puisi Ramadan ini ya mereka tetap bisa aktif menjalankan ibadahnya dan semua sosial yang dilakukan Pertamina ini jangan menjadi isu maupun penyelesaian bahasa-bahasa yang tidak enak di luar. Saya harap baik Pak Bu Dirut dan Pak Dirut Kilang ya segera menangani dengan serius dan tuntas. Nanti kami minta juga Polres maupun Kapolda untuk cepat membantu dan merealisasikan apa yang belum selesai. Mungkin itu saja kami yang dari Riau dan kami berharap masyarakat juga sabar dan tabah. Mudah-mudahan selesai musibah ini cepat selesai lah dan jangan berlarut-larut. Mungkin itu saja karena bulan puasa Pak, bulan puasa. Ramadan. Iya, Ramadan kalau berkah. nanti kita teriak-teriak ini puasa air putih di sini. Ini bulan puasa. Bulan Ramadan adem. berkah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang Bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ditambah lahir batin. Ya ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu Bu yang paling penting Bu Dirut, Pak Dirut dan teman-teman direksi yang lain. Mungkin terima kasih pimpinan. Saya sudahin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Pak Ketua, tadi Pak Nasir bicara soal amal. Kalau periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang 1 sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Nah, ini ada udah BUMN. Iya, makasih Pak Ketua. Bukan Pak Erik Pak, Pak Eri maksudnya Pak. Jadi bisa ke Pak Eri atau ini sini Pak? Menteri BUMN, bukan Pak Eri ini bukan. Katanya dikoordinasikan Menek BUMN semua. Kalau periode kemarin saya WA, tahu-tahu udah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung. Periode kemarin, waktu beliau masih baru di RUT. Makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Lanjut dari fraksi PKS. Tidak ada, dari fraksi PAN tidak ada. Mungkin dari fraksi PDIP? Ya, Alhamdulillah. Ya, silakan. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati Bu Dirut dan direksi semuanya. Terima kasih atas kerauhan dan kehadirannya. Pertama kita prihatin terjadinya kebakaran kilang ini dan ini tentunya bukan tanggung jawab Pertamina Ansih.
tapi tanggung jawab kita juga di Komisi 7 bagaimana kita harus memberikan masukan-masukan yang baik buat Pertamina. Yang keduanya, kalau saya melihat kebakaran yang sering terjadi Bu ya, ini saya melihat semacam bergesernya budaya Bu ya. Jadi degradasi kerja operasional ini sekarang sudah agak menurun. Pak Dirut Kilang barangkali bisa memahami itu, khususnya di safety dan pemeliharaan. Sehingga tujuan untuk operational excellence itu sudah tidak menjadi sebuah pegangan kembali. Khususnya Pak Dirut Kilang ya. Jadi operational excellence itu sekarang sudah bukan menjadi sebuah pegangan kembali. Harapan kita, kalau memang biaya untuk pemeliharaan kilang itu besar, ya dikeluarkan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, nggak usah ngirit-ngirit. Kenapa? Kalau kita bikin kilang, pasti dan tentunya sebuah teknologi itu sudah difikirkan secara matang dan secara masak, sehingga tidak memungkinkan supaya tidak terjadi kebocoran ataupun kebakaran. Cuman kembali lagi teman-teman tadi mengingatkan aspek pemeliharaan. Aspek pemeliharaan ini sangat penting sekali. Jadi izin Bu Dirut dan ada Direktur Keuangan untuk hal ini ya mohonlah pemeliharaannya dikeluarkan yang sebesar-besarnya. Supaya memang sudah tidak terjadi lagi kebakaran di Pertamina. Dan harapan saya ke depannya sudah menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi ini tanggung jawab bukan Pertamina saja, tapi dari Komisi 7 saya pikir juga ikut bertanggung jawab karena yang senantiasa memberi masukan kepada panjenengan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Willy dulu, habis itu Pak Bambang ya, Pak Baher ya. Saya dulu Bang. PDP dulu kali. Iya. Ya. Makasih Bang. Baik, terima kasih. Ini melanjutkan apa yang telah disampaikan yang mewakili PD Perjuangan. Terima kasih ya. Waktunya Pak Ketua dan yang kami hormati Bu Dirut dan juga Dirut Kilang dan seluruh rekan yang hadir pada kesempatan ini. Saya hanya ingin menyampaikan pertama turut prihatin dan juga tetap saya memberikan apresiasi kepada Pertamina yang begitu cepat menyelesaikan masalah hal yang terjadi di sana, terutama pasca dan setelah terbakarnya kilang Dumai ini. Karena beberapa waktu yang lalu kita akan berbicara tentang kilang yang terbakar di Jakarta juga, tidak begitu cepat kejadian-kejadian yang banyak ya. Tentu apa yang telah disampaikan oleh saudara kami, Pala Amru tadi tentang pemeliharaan, tentu itu merupakan sesuatu hal yang menjadi prioritas pertama, termasuk juga safety-nya. Nah yang ingin saya tanyakan, ya mungkin langsung ke Dirut Kilang kali ya. Ini ada asuransi ya? Confirm ada Pak, ada. Ya, apakah kira-kira kerugian Pertamina akibat dari kebakaran ini di-cover semua atau masih ada yang kerugian gitu yang dirasakan oleh Pertamina? Mengingat ini kalau terus-terusan seperti ini kan jadi kita pendapatan negara dari Pertamina ini juga akan merosot ya atau kecil karena kehilangan harus membayar kecelakaan ini dan juga terganggunya kegiatan-kegiatan operasional. Kira-kira masih sekitar berapa kerugian negara yang bisa dengan terbakarnya Dumai ini? Ya, saya fokus kepada Dumai aja. Sudah ada prediksi perhitungan kerugian negara? Mas, kalau angkanya masih dalam kalkulasi Pak, karena kemarin seperti warga juga kan lagi pendataan nih, jadi ada pertumbuhan gitu ya maksudnya. Kalau dari asuransi, estimasi awal kemarin dari rough estimate itu masih bisa di-cover oleh asuransi yang ada. Itu dulu. Cuma angkanya saya belum mendapatkan laporan yang detail. Baik, terima kasih. Mungkin
pada saatnya nanti Pak Dirut dan Ibu Dirut ya, karena kita sudah melihat di tahun ini aja sudah beberapa kali terbakar, ya mungkin perlu juga kami ingin mengetahui angka dari kerugian negara yang akibat dari terbakarnya beberapa kilang yang terjadi pada saat ini. Karena bagaimanapun adanya terbakar ini tentu juga akan membawa dampak kerugian, dalam hal ini juga pendapatan. Ya mungkin itu dari kami, terima kasih dan kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Willy. Kami persilakan Pak Bambang Hermanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 7 yang saya hormati, Bu Dirut Pertamina beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Jadi saya ingin menambahkan saja Bu Dirut, kalau kita melihat dari paparan ini ternyata memang kilang kita ini memang sudah pada tua-tua ya. Umurnya yang di Pelaju 1971, kemudian yang di Dumai 68 kalau nggak salah. Jadi kalau kita melihat dari umurnya itu berarti kira-kira umurnya material ini kan sudah harus ganti, Bu. Ya, jadi oleh karena itu saya pada kesempatan yang lalu pernah menyampaikan bahwa karena kebakaran ini saya kira ini perlu dilakukan suatu investigasi secara menyeluruh, baik secara teknis maupun secara dari aspek yang lainnya. Jadi oleh karena itu saya pikir kebakaran ini jangan sampai terus-terusan terjadi, Bu ya. Ini mungkin ada salah kali ya di internal, baik secara sistem maupun mungkin materialnya yang sudah harus diganti. Jadi saya menyarankan kepada Pertamina sesuai dengan harapan teman-teman juga. Yang pertama dilakukan investigasi lagi secara menyeluruh, Bu, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul adalah hasil suatu kajian. Tidak kemudian karena kejadian ini kemudian kita langsung ganti dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada kajian ya secara komprehensif sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian tadi menyinggung masalah asuransi. Saya kira kalau kita melihat pertanggungan daripada asuransi itu kan ada umurnya. Mobil saja kendaraan itu ada umurnya. Jadi tidak semua kendaraan bisa ditanggung. Nah, dalam hal ini kilang ini kira-kira perlakuannya seperti apa? Mungkin kita juga perlu tahu ini Pak, supaya kita bisa melihat apakah setiap kejadian ini semua ditanggung oleh asuransi atau memang ada yang tidak ditanggung. Nah, kalau yang ditanggung itu kira-kira apa, yang ditanggung yang tidak seperti apa. Karena kalau kita melihat daripada umur material, umur kilangnya ini kan sudah tua-tua semua. Apakah asuransi juga mengcover semua, Bu? Nah, kalau tidak mengcover kan ini jelas menjadi suatu kerugian negara. Jadi oleh karena itu saya kira ini juga perlu penjelasan apakah setiap kejadian yang sudah terjadi ini semua di-cover oleh asuransi atau tidak. Lalu kemudian satu hal lagi, setiap kejadian ini kan ada hitungan kerugian ya, terutama material BBM lah misalnya kayak tangki kemarin di Pelumpang, pipa. Itu kan ada material yang keluar gas ataupun bahan bakar itu berapa banyak yang dikeluarkan, yang lossnya itu berapa banyak, bagaimana indikatornya, kita bisa mengukurnya itu dari mana tuh Pak Taufik? Nah, di Pelumpang kemudian di mana lagi yang kemarin di Dumai juga seperti yang kemarin kebakaran, bagaimana kita bisa menghitung kerugian materialnya, kerugian bahan bakarnya, ya supaya kita bisa menghitung juga itu berapa banyak kerugian yang harus kita tanggung gitu. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, sahabat Komisi 7 yang kami
hormati, Bu Dirut, dengan seluruh jajaran yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kembali lagi kita mengucapkan bela sungkawa ya atas kejadian musibah ini. Jadi ini untuk yang berapa kali? Ketujuh kali ya Ibu ya. Dan saya pikir paparan tadi dari para sahabat sudah mendalam apakah expired begitu masa operasinya begitu, peralatan-peralatannya, dan dengan masukan yang luar biasa. Saya hanya melihat begini Bu, kita tahu bahwa kilang-kilang ini umurnya udah sepuh-sepuh ya, dan tadi udah ada masukan untuk permajaan, tapi juga perlu juga Bu untuk disampaikan begitu kepada publik tentang potensi-potensi begitu. Ini kilang ini umurnya sekian, potensi ini kalau kita tidak adakan suatu perbaikan, jadi biar tidak terkaget-kaget begitu rakyat Indonesia ini, supaya ya Pertamina sudah bisa memetakan lah ini akan diadakan suatu pergantian secara menyeluruh misalnya, dan ini akan berdampak begini dan begini. Juga warning sistem diingatkan juga tidak hanya di kalangan dalam tapi ke publik juga itu, supaya ya kehati-hatian tentu dari Pertamina tapi juga dari masyarakat sekitarnya juga itu, bahwa potensi-potensi terjadi kebakaran itu akan terjadi gitu, dan supaya tidak dikejutkan terus kita ini begitu. Saya pikir sudah maksimal ya Komisi 7 memberikan masukan input tentang di dalam mengantisipasi kebakaran-kebakaran ini. Jadi saya lebih melihat daripada itu bahwa kilang ini sudah tidak muda lagi begitu, dan potensi untuk terjadi kebakaran atau ledakan akan terjadi. Disampaikan dari kilang ini adakan suatu perbaikan, adakan suatu proyek untuk pergantian peralatan dan sebagainya. Saya menambahkan itu saja. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Ya, kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta izin kepada para anggota untuk bisa mengajukan pertanyaan dari meja pimpinan. Ibu dan para direksi yang ada, pertama begini Bu, Bu Dirut, saya sudah berhubungan kerja dengan Pertamina sebelum saya menjadi politisi dan sebelum saya duduk di Senayan. Berbagai direksi dan Dirut sudah saya punya hubungan kerjasama, mulai dari Pak Baihaqi Hakim, Pak Widya Purnama, terus kemudian sampai dengan Pak Ari Sumarno, dan lain-lain, Pak Masa dan lain-lain. Bu. Di antara dirut-dirut yang ada, termasuk Ibu Karet juga, di antara dirut-dirut yang ada, saya menilai bukan karena Ibu ada sekarang di ruangan ini ya Bu ya, tapi saya menilai Ibu itu termasuk dirut yang paling cakap dan paling decisive di Pertamina yang saya kenal ya Bu ya, dan ini pandangan pribadi saya, tetapi perlu saya tegaskan bahwa direksi yang lain juga harus ikut gitu. Jangan hanya dirutnya saja yang mampu tetapi tidak didukung oleh direksi lain. Jadi saya minta juga dalam kesempatan ini adalah kejadian yang kesekian kali Ibu Bapak, tidak perlu kami ingatkan lagi, sehingga memang kita perlu kesigapan dari seluruh direksi Pertamina yang ada. Nah, kemudian di dalam rapat dengar pendapat yang kita lakukan sebelumnya ketika kita membahas masalah kebakaran di Depot Pelumpang, salah satu kesimpulan rapat kita adalah mendukung untuk dibentuknya Direktorat HSSE, Health, Safety, Security, dan Environment. Nah sekarang ini kita akan mendesak Bu, nanti dalam kesimpulan rapat akan kita sampaikan. Tapi kita juga minta Bu, dengan tidak bermaksud untuk masuk ke ranah teknis, karena ranah teknis itu adalah wilayah korporasi, jangan sampai nanti HSSE ini tidak diberikan kewenangan juga untuk melaksanakan tugasnya, dan hanya sekedar nanti menjadi direktorat kambing hitam.
Kalau sampai nanti ada kejadian lagi, ya kambing hitam gampang. Bukan Pak Taufik lagi, bukan Pak siapa lagi, tetapi Direktorat HSSI, itulah kambing hitam. Nah, jadi ini saya pikir perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Kita memang membutuhkan Direktorat HSSI untuk bisa mampu memberikan fokus dan perhatian khusus terhadap masalah keamanan dan keselamatan kerja ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kami. Dan kami persilahkan Ibu bersama Direktur. Pimpinan. Ya. Terima kasih. Pak Direktur Kilang, kira-kira yang mau terbakar itu dibakar kapan lagi dan di mana kira-kira? Jadi ini penting untuk diketahui. Jadi jangan sampai direktur dirut malah kilang tidak visioner. Harus visioner. Apa visioner itu kemampuan melihat kenyataan di luar batas sekarang. Kalau tidak visioner jelas kasihan itu tupok si panjenengan. Ini loh. Jadi kita ingin mengetahui itu. Pak Pimpinan, kita beri waktu berapa? Kalau memang tidak ada progres, ya kita rapat dengan Menteri BUMN. Kita minta pertanggungjawab atas penunjukan ini. Ya. Saya melihat profilnya Bapak, disiplin ilmunya bukan ahli dalam kilang minyak. Ini bertanggung jawab Pak Erik ini. Ya. Menempatkan jangan sampai sembarang menempatkan orang. Gitu. Ya. Jadi saya masih ingin ini dibentuk panja Pak. Ya, dibentuk panja. Bagaimana untuk mengungkap masalah ini. Ini tidak sesederhana ini. Ini kata kita ungkap, blow up-nya lebih daripada 349 triliun. Ini hal yang penting kita ungkap di sini. Dan kalau ini terus, saya yakin penanganan secara tradisional terus seperti dengan teori yang muluk-muluk, saya yakin akan terjadi lagi kebakaran. Dan kebakaran itu saya mempunyai indikasi kalau memang ada yang sengaja dibakar untuk membuat goyahnya Pertamina secara internal. Inilah. Tadi Pak Pimpinan mengatakan kecakapan Budirut. Salah satu kecakapan pimpinan itu kemampuan seni mengelola orang banyak. Kalau tidak mampu mengelola dengan seni orang banyak, ya seperti banyak hal yang terjadi kacau balau ini. Jadi itu bagaimana seninya seorang pemimpin mengelola orang banyak, mengelola manajemen dan sebagainya. Kalau manajemen katanya sudah cakap. Tapi pengelolaan orang banyak inilah yang harus kita tunjukkan dan berhasil guna, berdaya guna. Ini Pak Direktur Utama Pak. Ini saya sebenarnya sejak dulu perhatian sekali dengan kinerja Bapak bagus. Gitu. Jangan sampai gara-gara tidak cuin dengan itu kerja sudah bagus, ada halangan, kemudian ada pihak-pihak yang entah itu umur teknis, umur hubungan interaksional antar manusia ini yang menjadi kasihan dengan Bapak saya. Karena sudah saya percaya Bapak berpikir sungguh-sungguh. Tapi lingkungan perlu juga. Jadi itu Pak. Dan kami yang duduk berhadapan adalah barisan dari pimpinan. Pimpinan juga harus tegas gitu loh. Ya. Hadap kanan, hadap kiri, pimpinan harus mempunyai apa-apa yang tegas. Nah, kalau enggak tegas nanti bisa cilaka. Yang cilaka tidak hanya seorang, semua akan cilaka. Itulah, biarpun dalam tatib pimpinan lalu lintas bisa, tapi sebenarnya tidak itu. Tidak itu. Nah, seni mengelola orang banyak termasuk salah satu di dalam. Terima kasih Pak. Baik Pak Gandung. Kalau tidak ada lagi tanggapan dari Ibu Bapak sekalian, saya persilahkan Ibu Dirut untuk bisa memberikan jawaban. Singkat saja Bu, sisanya nanti bisa diberikan tertulis
karena kita juga akan melakukan RDP berikutnya dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati. Nanti mungkin beberapa hal secara garis besar saya jelaskan, detailnya akan disampaikan secara tertulis atau mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Jadi tadi banyak yang membahas tentang bagaimana standar yang digunakan. Jadi tadi Pak Taufik itu menyampaikan yang operational acceptance dan juga plan availability factor itu adalah Solomon Index ya. Jadi memang itu standar internasional yang digunakan dan pihak ketiga yang melakukan evaluasinya. Selain itu Pertamina juga menggunakan untuk yang safety dan health itu menggunakan International Sustainability Rating System ISRS. Ini dilakukan oleh internal auditor global yaitu DNV. Jadi ini yang dua hal ini yang menjadi dasar kita melakukan maintenance. Maintenance rutin itu tergambar dalam turnaround. Seberapa besar? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di halaman 4. Contoh Pak, di tahun 2022 turnaround yang sudah dilakukan baik untuk Balikpapan maupun Balongan. Ada 2 kilang yang tahun lalu sudah kita lakukan turnaround, itu memperbaiki 68 tangki, kemudian 121 rotating equipment, dan juga 29 boiler di luar piping dan instrumentation dan electrical system. Jadi memang besar sekali. Tahun ini akan dilakukan di 4 ya. Kalau lihat dari alokasinya ada 3. Satu adalah Cilacap, kedua adalah Pelaju, ketiga adalah Dumai. Di Dumai itu ada 2 kilang, 2 unit yaitu Dumai sendiri dan juga Saipakning. Berapa banyak yang akan di maintenance? Itu tangki ada 49, rotating equipment 137 unit dan boiler 36. Termasuk di dalamnya adalah untuk instrumentation, electrical dan juga piping, termasuk control system. Kaitannya dengan teknologi, ini kan kalau teknologi itu berjenjang ya. Di awal kita menggunakan PLC, kemudian SCADA, kemudian DCS, mungkin nanti adalah HMI. Nah ini kita sekarang ada di tahap itu ada di DCS. Dan sebagian ini sudah menggunakan human machine interfacing. Dan artinya teknologi tentu akan selalu kita upgrade. Ini kilang tua, betul. Oleh karena itu kita harus lakukan. Nah dalam melakukan penggantian ini memang tidak bisa sekaligus. Kita sudah identifikasi tadi yang ratusan rotating equipment ini. Karena ketika ini diperbaiki maka kilang harus dimatikan. Kilang dimatikan tentu akan mengganggu supply. Oleh karena itu kita membuat program itu 5 tahunan. Ini Pak Taufik tadi menyampaikan 5 tahun tuh mana saja turnaround yang akan dilakukan. Sekaligus gitu ya. Setahun langsung dilakukan tahun tersebut dilakukan turnaround. Maintenance yang sifatnya yang minor itu tetap dilakukan, yang diperbolehkan dilakukan ketika kilang beroperasi. Turnaround adalah major overhaul yang dilakukan harus dalam kondisi kilangnya dimatikan. Ya, jadi program itu sudah ada. Dumai ini sudah masuk ke dalam rencana Oktober tahun ini akan melakukan turnaround untuk seluruh tangki, rotating equipment dan juga boiler dan lainnya ya. Interupsi Pak Ketua. Bu Dirut, memang turnaround mungkin diadakan bukan 5 tahun, malah 3 tahun. Iya. Tapi kadang partnya yang harus diganti itu belum tentu diganti Bu. Nah, itu problemnya, saya kan tahu juga. Ya. Nah, dulu juga begitu, waktu zaman dulu saya tahu juga kan. Padahal sekarang kan udah lama-lama partnya makin tua. Jadi memang ya di situ yang harus, kalau nanti ini sebenarnya masalah kan teknis, tapi teknis bisa jadi politis Bu. Nah, itu kadang-kadang kan misalnya kalau kami DPR bicara politik, pokoknya jangan terjadi kebakaran, padahal sebenarnya penyebabnya hal teknis. Nah, ini yang memang kalau direksi saya selalu berpikir membuat komposisinya politik sekian puluh persen, strategi sekian puluh persen, tapi teknis juga harus tahu juga sekian persen untuk tingkat direksi. Kalau tidak politis juga, tidak tahu politis juga repot. Bisa ribut melulu sama DPR sama pemegang saham, terus politis perlu, strategis perlu supaya tahu itu seperti untuk jangka panjang yang seperti tadi Pak Gandum katakan itu. Teknik harus tahu juga ini persoalan-persoalan yang artinya yang rutin terjadi di equipment di kilang itu Bu, termasuk di depo juga gitu. Itu saran saya. Makasih Pak Ketua. Ya, silakan Bu, lanjut. Pak Ramson. Nah selain turnaround yang sudah terjadwal, ini kita juga melakukan satu kebijakan lagi
di mana ketika ada kondisi yang kita anggap tidak normal dan operasi, maka ini akan dieskalasi ke level dirut di holding, di subholding, dan ini akan diambil keputusan untuk bisa dipercepat. Contoh Balongan. Balongan tuh kita melakukan turnaround lebih cepat dari yang dijadwalkan karena ada beberapa parameter yang menurut standar operasi ini tidak aman. Akhirnya waktu tahun lalu ini dipercepat, Pak. Jadi masih dimungkinkan schedule-nya kemudian dipercepat ketika kita melihat ada potensi-potensi resiko, ya baik itu untuk operasional maupun keselamatan maupun health, karena kita menggunakan yang standar ASRS. Yang kemudian adalah kita melihat ya, untuk yang Direktorat HSSE Pak yang menjadi tadi concern Bapak Pimpinan, ini kami sedang berproses Pak dan sudah dengan komisaris. Prosesnya akan terus dilanjutkan dan mungkin sedang pemilihan untuk pejabatnya ya Pak di pemegang saham. Jadi ini semoga segera. Nah ini bukan hanya semata untuk HSSE saja, tetapi juga bicara tentang aset integrity. Jadi aset integrity ini juga dikelola oleh HSSE. Karena keputusan HSSE ini harus menjadi keputusan atau prioritas pertama. Seperti halnya ketika kemarin terjadi suatu kejadian gitu di hulu, itu kemudian kita ambil keputusan stop semua gitu ya, rig untuk dicek dulu. Dan memang itu kemudian berdampak pada penurunan produksi, tapi terus kita lakukan. Pilihannya itu seperti itu. Nah di kilang juga sama, yang tadi case-nya Balongan stop walaupun belum waktunya. Jadi aset integrity management ini sifatnya bukan ketika terjadi baru dilakukan, tapi ini justru untuk preventif Pak. Ini aset kita nih ada, kita kasih warna, ada warna hijau adalah yang masih aman dan umur secara teknisnya ini aman untuk diteruskan, maksudnya dioperasikan. Yang kuning adalah memang yang harus diganti dan kita bisa jadwalkan sesuai dengan turnaround schedule-nya. Dan yang merah itu memang tidak bisa lagi menunggu turnaround, harus diganti. Nah berdasarkan itu kemudian kita lakukan anggaran. Untuk anggaran, untuk maintenance, sebetulnya kita tidak pernah membatasi. Even yang namanya program optimization cost, termasuk dalamnya adalah efisiensi cost, itu tidak pernah menyentuh itu. Yang non-operasional yang kita sentuh. Justru untuk maintenance ini yang harus dilakukan, karena dampaknya besar, nanti mengurangi produksi, itu akan berdampak ke dalam financial kita tentunya. Mengenai asuransi ini kita di cover oleh asuransi dan sampai dengan hari ini beberapa kejadian yang terjadi ini di cover oleh asuransi dan tidak ada menjadi apalagi kerugian negara, itu tidak ada. Yang untuk Dumai ini belum selesai Pak karena investigasi dan juga inventarisir untuk ini sedang masih kami lakukan dan tentu kami berharap ini juga semuanya aman secara sosial, dampak sosial bisa kita manage, tidak ada yang perlu direlokasi karena rumah-rumahnya masih layak untuk dihuni dan kami akan perbaiki sebelum Lebaran, ini targetnya Pak. Masukan mengenai investigasi secara menyeluruh tentu akan kami lakukan Bapak Ibu karena ini juga menjadi concern kami agar kemudian apa yang bisa kita percepat dari potret-potret ini tadi menggambarkan yang hampir dengan 2 billion US dollar ini adalah hanya untuk kilang saja Pak Moreno. Masing-masing nanti CNT, kemudian subholding upstream itu punya anggaran maintenance sendiri-sendiri Pak. Termasuk dalamnya adalah untuk safety, faktor safety yang harus diamankan gitu. Mungkin demikian Bapak pimpinan yang bisa kami sampaikan secara detail, nanti kami akan sampaikan secara tertulis. Terima kasih atas masukannya Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi kira-kira Pak yang lain? Cukup? Baik. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke draft kesimpulan yang akan kita bacakan. Baik. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Persero
Selasa 4 April 2023. Pertama, Komisi 7 DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina Persero untuk menaruh perhatian sepenuhnya terhadap kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi di fasilitas migas milik Pertamina Persero dan memastikan insiden serupa tidak terjadi kembali. Setuju, Bu? Bapak? Setuju ya? Baik. Kedua, Komisi 7 DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina Persero untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas PT Pertamina Persero, termasuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis IT, meningkatkan keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM, dan memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja. Setuju? Baik. Ketiga, Komisi 7 DPR RI mendesak Dirut Pertamina Persero untuk membentuk Direktorat Khusus dalam menangani Health, Safety, Security, and Environment, HSSE. Setuju? Baik, dan terakhir, Komisi 7 DPR RI meminta Dirut Pertamina Persero menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 11 April 2023. Setuju ya? Pimpinan, ya. Saya minta pembentukan panja itu dimasukkan dalam kesimpulan. Ini tidak bain-bain ini. Panja kita bentuk untuk mencegah, menangani dan mencari pokok masalah mengapa kebakaran terus-menerus. Ini masukkan dalam apa? Dalam kesimpulan. Jadi kita masukkan usulan panja ya Pak ya, usulan panja ya. Ya, karena panja nanti kita harus bahas dulu di internal untuk kita putuskan. Ya. Usulan dulu kan? Ya. Itu Pak Ketua, panja maksudnya usulan panja Pertamina gitu ya? Oh, jadi semuanya gitu ya? Hebat juga Pak Gandung usulannya. Sebagai catatan rapat kita sampaikan. Terima kasih Dokter. Dimasukkan sebagai catatan rapat ya di internal kita, diusulkan untuk pembahasan di internal Komisi 7. Baik Ibu, sebelum kita tutup, saya minta berikan kesempatan kepada Ibu Dirut memberikan sambutan penutup. Baik, terima kasih Bapak-Bapak pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI atas semua masukan. Kami akan coba semaksimal mungkin untuk tindak lanjuti dan tentu saja ini menjadi PR besar dan sudah menjadi agenda kita. Ada beberapa yang perlu diakselerasi karena ini kita berkejaran dengan waktu untuk membalance antara menjaga suplai ketahanan energi dengan juga keselamatan dan PR terbesar adalah mengenai buffer zone. Ini masih menjadi PR kami juga Bapak. Jadi beberapa aspek ini akan kami lakukan secara paralel dan mohon supportnya. Terima kasih atas support selama ini dan mohon terus dukungannya. Demikian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dirut Pertamina beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI kami ucapkan terima kasih dan mengucap syukur alhamdulillah bersama ini rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Persero kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triliun itu tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan. Ya, saudara, kembali dilanjutkan
rapat dengar pendapat antara Ketua TPPU Mahfud MD dan juga DPR RI membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah yang ada di lingkup Kementerian Keuangan. Berikut akan kami saksikan pula sama-sama